pada kelas ini Ibu akan menyampaikan materi tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke, Ibu sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Pertama itu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pesantren. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran pesantren dalam penyebaran dakwah. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan manfaat pesantren bagi masyarakat dalam penyebaran nilai-nilai Islam. Nah, anak-anak, mengapa pesantren disebut sebagai lembaga dakwah Islam? Tidak ada yang tahu, anak-anak? Oke, jadi pesantren disebut sebagai lembaga dakwah Islam karena bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi menanamkan nilai, membentuk akhlak dan menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat melalui keteladanan serta pembinaan santri. Apa itu pesantren? Boleh dibacakan, Mbak Gustiani? Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang biasanya berbentuk asrama, tempat santri tinggal dan belajar agama bersama kiai atau ustaz. Nah, pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang biasanya berbentuk asrama, tempat santri tinggal dan belajar agama bersama kiai atau ustadz. Secara intensif, biasanya pesantren itu mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan kitab-kitab klasik serta pembinaan akhlak dan kehidupan. Lalu selanjutnya, peran pesantren dalam dakwah. Yang pertama itu menjadi pusat pendidikan Islam dan penguatan pemahaman keagamaan santri. Maksudnya itu pesantren itu menjadi tempat utama untuk belajar ilmu agama Islam secara mendalam. Jadi santri itu tidak hanya belajar Al-Quran aja, tapi juga mempelajari fikih, akidah, akhlak, tafsir, hadis, dan kitab-kitab klasik. Tujuannya itu agar santri memiliki pemahaman yang kuat. Lalu yang kedua, mencetak dai, ulama, dan tokoh agama yang menyebarkan ajaran Islam di berbagai daerah. Maksudnya itu pesantren itu berfungsi menghasilkan orang-orang yang mampu menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Nah, dari pesantren lahirlah dai, ulama, dan tokoh agama yang menyebarkan Islam. Yang ketiga itu menanamkan akhlak, kesederhanaan, toleransi, dan sikap moderat dalam kehidupan beragama. Maksudnya itu pesantren itu tidak hanya memiliki ilmu saja, tetapi juga pembentukan karakter, dan santri itu dibiasakan dengan hidup sederhana, disiplin, sopan, dan menghormati guru, dan hidup bersama dalam kebersamaan. Yang keempat, yaitu benteng moral dan budaya yang menjaga nilai Islam rahmatan lil alamin seperti moderasi, toleransi, dan keseimbangan. Nah, pesantren itu berperan sebagai penjaga agar nilai-nilai Islam itu tetap hidup di tengah perubahan zaman. Pesantren itu mempertahankan ajaran Islam yang sejuk, damai, moderat, toleran, dan membawa kebaikan bagi semua orang. Hal yang terakhir, sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat termasuk peningkatan kesejahteraan sosial dan spiritual. Maksudnya itu pesantren itu tidak hanya bergerak di bidang pendidikan agama saja, tetapi juga ikut membantu masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual. Seperti itu ya, anak-anak. Oke. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Nanti isinya ada soal. Yang pertama itu kalian menyebutkan bentuk apa saja dakwah pesantren yang dilakukan dan kontribusi pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat selain bidang keagamaan. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, anak-anak. Sudah 10 menit ya. Oke, Mbak Gustiani, kita tolong dibacakan hasil